Baik ya, sore hari ini kita diskusikan tentang kebijakan pemerintah dalam pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular. Ibu izin masuk, suaranya kecil Ibu. Suara kecil ya. Sekarang gimana? Gimana? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Kecil apa? Suaranya sedang atau kencang suaranya? Udah ya. Kalau suaranya hilang lagi atau kecil lagi tolong diinfokan. Baik ya. Jadi sore hari ini kita akan diskusikan tentang kebijakan pemerintah tentang pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular. Ingat ya. Jadi topik kita ini adalah topik pertama kali untuk penyakit tidak menular. Benar ya? Jadi nanti ada penyakit-penyakit yang tidak menular. Jadi salah satunya adalah diabetes atau gangguan metabolik. Nah, strategi kita diskusi pada sore hari ini, jadi nanti Ibu akan menjelaskan dulu apa sih itu PTM gitu ya, kemudian kondisi PTM itu di Indonesia. Nah, kemudian nanti lanjut dengan diskusi. Jadi nanti paparan kelompok 7 tentang makalahnya terkait dengan PTM ini. Ya. Mungkin sebelum si Pen screenshot dulu untuk kehadiran, takut lupa. Jadi nanti yang memang belum masuk nanti ya nanti gua anggap nggak hadir ya apa ya. Untuk teman-teman tolong on cam ya. Ya, on kamera semua. Satu, 2. Laili, Aisyah, Faris, Tarisa, tolong on cam. Aisyah. Aisyah, Amar, tolong on cam. saya cepetan kalau temennya menginfokan on cam, ayo dibuka kameranya. Jadi jangan berkali-kali diinfokan. Satu, 2, 3. Sudah Ibu. Sudah, oke, makasih Anissa. Nah, sebelum Ibu share screen tentang kebijakan PTM ini, Ibu ingin menginformasikan sedikit terkait dengan hasil UTS. Ya, jadi UTS-nya kemarin ada yang baik sih nilainya, ya, tapi ada yang sangat rendah. Nah, ada yang betul cuma 18. Ya, berarti itu salahnya berapa dari 50 soal. Jadi tolong diperhatikan, kalau kita terkait dengan kebijakan, berarti kan yang menjadi evaluasinya itu apa? Berarti kan terkait dengan angka-angka, terkait dengan target, kemudian kebijakannya apa. Ya, jadi tolong diperhatikan. Kalau kalian mengikuti perkuliahan, kalau dosennya mungkin berulang-ulang ngomong, nah itu dijadikan catatan. Ya, ini pasti nih dosen ini concern ngomongin tentang ini. Ini pasti keluar nih di ujian, gitu ya. Nah, jadi tolong menjadi perhatian untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Jadi jangan sampai di UAS nanti nilainya rendah lagi, ya. Jadi nanti penggabungan nilai UAS dengan nilai UTS itu nanti jangan sampai kalian nggak lulus. Oke, baik ya. Ibu akan share screen terkait dengan kebijakan. Oke, kalau udah kelihatan, Sudah terlihat Ibu. oke. Ya, jadi kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular atau kita singkat penyakit tidak menular ini dengan PTM. Nah, fokus untuk PTM ini adalah usia produktif. Jadi
Usia produktif itu usia sama atau di atas 15 tahun dan pada lansia, gitu ya. Kenapa fokusnya pada lansia? Apalagi kekhususan ya untuk D3 maupun NERS di Poltekkes Jakarta 3 itu adalah keperawatan lansia. Nah, pada saat ini kan banyak tuh lansia-lansia yang menderita penyakit-penyakit degeneratif. Salah satunya penyakit diabetes atau gangguan metabolik. Oke, ya. Nah, ini. Jadi sudah 10,82% ya di Indonesia ini jumlah penduduknya itu adalah lansia. Karena kita tahu usia harapan hidup ya makin tahun makin meningkat. Ya, kalian nanti baca berapa usia harapan hidup di Indonesia. Nah, ini ya dari jumlah penduduk. Usia produktifnya seperti apa? Nah, ini perlu kita selamatkan dari penyakit tidak menular. Ya. Nah, ini hanya Ibu sampaikan aja gambaran kondisi kita sekarang. Ya. Nah, kemudian ini. Jadi gambaran perubahan pola penyakit di Indonesia ini ya, penyakit menularnya itu 56%. Ya, kemudian berubah penyakit menularnya menjadi 43%. Jadi dari tahun ke tahun itu ada perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan sehingga pada tahun yang sekarang justru penyakit tidak menular. Jadi ada pergeseran, ada gambaran perubahan pola penyakit di Indonesia. Ya, penyakit menularnya sudah ditekan ini. Tapi penyakit tidak menularnya menjadi lebih tinggi. Berbeda kan dari yang tahun sebelumnya, hanya 37%. Nah, saat ini sudah 57%. Gitu ya, berarti ada perubahan pola penyakit yang tadi yang dari tidak menular menjadi penyakit menular yang terbesar. Gitu ya. Nah, ini gambaran. Oke. Nah, ini kita lihat nih gambaran di sini. Pada tahun 2009, gitu ya, stroke yang tertinggi. Di 2019 tidak berubah. Kemudian yang kedua, ya penyakit jantung iskemik juga tidak berubah. Nah, pada yang ketiga, gitu ya, penyakit yang terbesar itu adalah tuberkulosis. Nah, penyakit yang menular ya. Nah, kemudian dirubah 2019, diabetes ini naik nih, ya, rekor yang ketiga, ya. Jadi menjadi yang tadi pola perubahan penyakit itu berubah, yang tadinya menular menjadi tidak menular. Gitu ya, sirosis tetap bertahan di 4, kemudian nih ya penyakit diare yang tadi yang kelima, ya kemudian dia berubah menjadi ke-7. Ya, dulu diabetes itu malah rankingnya ranking 6, sekarang ranking 3. Berarti dia adalah 3 yang terbesar ya. Yang pertama stroke, kemudian penyakit jantung iskemik, dan yang ketiga adalah diabetes. Makanya kenapa sekarang ini pemerintah itu concern untuk menanggulangi ya, pengendalian dan pencegahan terhadap diabetes pada usia produktif dan lansia. Ya, ingat nih, ini berulang-ulang ya. Jadi penyakit 3 terbesar. Nah, ini perubahan yang terjadi. Ya, lihat di sini angkanya ya dari 2013 sampai dengan 2018. Ini trennya, ya. Nih. Jadi akibat dari konsumsi ini, ya, ini yang tren yang terjadi. Nah, ini tren faktor resiko, berarti orang-orang Indonesia ini ya beresiko, ya, memiliki penyakit tidak menular. Apa penyakit tidak menularnya? Itu tadi yang disebutkan tadi. Nih ya, ini jenis-jenis penyakit yang tidak menular. Oke. Nah, faktor-faktor resikonya apa saja? Ya, berarti obesitas pada dewasa, yang tadi usia produktif tadi. Jadi sama dengan 15 tahun, usia 15 tahun.
ya berarti lansia juga termasuk, ya, atau lebih atau sama dengan usia 15 tahun. Kemudian obesitas, merokok, aktivitas fisik yang kurang, kemudian konsumsi makan sayur dan buah yang juga kurang. Ini adalah tren faktor risiko PTM. Gitu ya. Nah, pola-pola hidup atau lifestyle-nya orang-orang Indonesia nih yang seperti ini. Ya, ditambah dengan ini tadi. Konsumsi gula, konsumsi garam, konsumsi lemak. Nah, ini yang terjadi. Ya, tertinggi ini. Tinggi banget 65,4%. Ya. Nah, ini dampaknya ya. Karena tingginya penyakit PTM ini sehingga ini adalah menjadi beban pemerintah untuk biaya kesehatan akibat PTM. Ya. Oke. Ini kalian tinggal baca. Nah, kebijakannya apa saja? Jadi jangan sampai nggak ada program nih pemerintah terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Ada programnya, ya, yaitu di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ini RPJMN ini singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi di dalam RPJMN ini 10 tahunan, perencanaan 10 tahunan pemerintah. Di dalamnya adalah tentang kesehatan. Ngapain aja sih dalam waktu 10 tahun ini Kementerian Kesehatan? Nah, sekarang trennya tadi, ada berapa penyakit ya PTM yang terbesar dan itu harus ditanggulangi. Kemudian ada PISPK, ya, Program Indonesia Sehat, ya, melalui ya pendekatan keluarga. PISPK ini sudah ada juga programnya PISPK ini. Di Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Kemudian PTM ini juga merupakan target global. Jadi bukan hanya nasional, jadi bukan hanya di Indonesia, di dunia pun ya angka-angka PTM ini cukup tinggi. Nah, kemudian juga sudah diturunkan ya pada level pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti di puskesmas, di klinik-klinik, itu ada namanya standar pelayanan minimal. Nah, itu juga punya target-target terkait dengan penyakit tidak menular. Kemudian ada rencana aksi nasional ya, yang disingkat dengan RAN PTN. Ya, rencana aksi nasional PTN. Kalau RAN ini dia 5 tahunan. Ya, nah kemudian ada Renstra atau rencana strategis Kementerian Kesehatan. Nah, ini biasanya membahas tentang PTM. Jadi PTM itu program kerjanya apa saja, targetnya apa saja. Kemudian program itu diikuti dengan kegiatan apa yang dilakukan. Ya, untuk penurunan angka PTM tadi dan target-targetnya. Nah, kalau untuk global ya, ini dikenal dengan SDGs. SDGs ini singkatan dari Sustainable Development Goals. Jadi negara-negara ya di dunia ini dia sepakat untuk menurunkan PTM ini seperti apa. Jadi targetnya itu pada tahun 2030 yaitu penurunan sepertiga kematian dini karena penyakit tidak menular. Nah, ini harus diturunkan menjadi target nasional. Kalau ini adalah target SDGs, ini adalah target global atau target tingkat nasional. Nah, kalau ini adalah target nasional. Ya. Nah, kemudian nanti apa? Fokusnya kemana nanti kegiatannya? Ya. Nah, kalau di Indonesia ini ada nih. Ya, jadi pengendalian faktor resikonya itu apa yang dilakukan? Nanti ada. Ya. Nih. Jadi di Indonesia sudah diidentifikasi ini.
Jadi penurunan kematian, jadi nanti tahun 2025, 25% penurunan kematian akibat PTM itu. Jadi apa saja yang fokusnya, ya, yang PTM ini? Penyakit jantung, kanker, diabetes, dan penyakit paru kronik. Ya, di tahun 20, ingat nih ya, jadi penurunan itu di Indonesia adalah 25% penurunan kematian akibat PTM. Itu hingga tahun 2025. Itu target. Oke, berarti untuk melakukan penurunan target ini, ya berarti obesitasnya 0%, gitu ya. Penurunan asupan garamnya 30%, merokoknya juga menjadi berkurang, gitu ya. Kemudian cakupan pengobatan PTM itu tinggi, gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berisiko untuk PTM, berarti kita dorong dia, kita support dia melalui edukasi untuk cakupan pengobatannya menjadi 80%. Ya, jadi konseling di sini sangat dibutuhkan. Oke, itu ya program-program yang ada. Nah, ini nanti kalian tinggal baca aja. Ini terkait dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk PTM tadi. Ini juga, ya, ini target-target yang harus dicapai ya, sampai 2025 tadi. Kita di Kementerian Kesehatan itu punya namanya Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular ya, di Kementerian Kesehatan. Jadi kerjanya sudah fokus. Gitu, ya. Oke, nah ini ya target-target tadi yang sudah ditentukan, yang sudah dirumuskan tadi, target ini seharusnya 100% harus tercapai melalui apa? Yaitu tadi standar pelayanan minimal ya, yang harus dilakukan oleh kabupaten kota. Artinya setiap rumah sakit, setiap puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya yang ada di kabupaten kota itu harus melaksanakan standar pelayanan minimal terhadap penurunan ya angka sakitan atau pencegahan kematian dini akibat penyakit tidak menular. Ini ya, jadi ada pelayanan kesehatan penderita diabetes, kemudian ada pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan usia produktif, ya ini. Tentunya juga ada balita. Ini adalah pelayanan ya minimal yang ada di fasilitas kesehatan, baik itu di provinsi, kabupaten, dan kota. Ya. Nah, apa kebijakannya, gitu ya? Tadi sudah disampaikan target-targetnya, kemudian kapan target itu harus diselesaikan, harus dicapai, gitu ya. Kebijakan dan program pencegahan dan pengendalian PTM. Ya, jadi dari sisi promosi kesehatan, ya, menyampaikan informasi, kemudian edukasi kepada masyarakat, ya, ini, ya, bagaimana berperilaku hidup sehat, ya, hidup sehat tadi itu tadi tidak merokok, kemudian melakukan aktivitas fisik, gitu ya, kemudian sering memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian perilaku cerdik, dan seterusnya. Kemudian ada deteksi dini. Nah, nanti ada ya Ibu ulas sedikit tentang pemeriksaan dan pengukuran deteksi dini untuk obesitas. Ya, ini deteksi dini. Apakah ini orang tersebut beresiko untuk PTM? Gitu ya, melalui pemeriksaan dan pengukuran. Kemudian nanti ada penemuan dini. Nanti penanganannya di mana? Nah, ini bisa ya dirujuk kalau ada posbindu ya, kemudian di pelayanan kesehatan yang terdekat. Nah, ini kalau di dekat
lingkungan masyarakat itu ada posyandu ya, usia produktif atau posyandu. Jadi bisa di sana untuk mendeteksi faktor risiko PTM, baik pada diri sendiri maupun pada keluarga. Ini contoh-contoh ya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Ini adalah semua kegiatannya untuk mengendalikan atau untuk pencegahan penyakit tidak menular tadi. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan ya di level masyarakat. Ya. Jadi ada kegiatan promotif dan preventif, kemudian nanti ada juga kegiatan kuratif dan rehabilitasi. Jadi kalau setelah ada deteksi dini untuk yang menderita PTM, nanti itu dirujuk ke puskesmas, ke rumah sakit, gitu ya, nanti dilakukan kuratif dan rehabilitasi. Gitu. Ya. Nah, ini adalah skema integrasi pelayanan kesehatan dalam rangka mencegah dan mengendalikan PTM. Ya, jadi itu yang terkait dengan kebijakan pemerintah ya terkait dengan penyakit tidak menular. Stop dulu, Ibu. Perlihatan itu cara sepintas. Ya. Jadi di sini sudah ada program-program nih untuk pemeriksaan faktor risiko PTM. Ya. Ya, deteksi dini untuk hipertensi, diabetes. Nanti kalian kan belajar nanti dengan Bu Made terkait dengan kebijakan pemerintah tentang hipertensi. Nah, ini. Jadi ini payungnya. Ya. Sasarannya yang usia produktif ya, lebih atau sama dengan usia 15 tahun. Nah, ini kan melalui pemeriksaan darah. Ya. Nah, apa yang disebut dengan tekanan darah normal, hipertensi, mungkin tidak Ibu ini kan lagi, barangkali kan kalian sudah belajar tentang tekanan darah seperti ini. Ini bisa. Kalau ternyata dia hipertensi derajat 1, berarti kan dia dirujuk, gitu ya. Jadi Ibu silakan atau Bapak silakan ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya. Nah, cara pengukuran, kemudian pemeriksaan kadar gula darah yang terkait dengan diabetes tadi, gitu ya. Ini cara pemeriksaannya. Kemudian tentang penyakit paru, ya penyakit paru yang kronis, ya. Ini adalah kuesioner dalam rangka apakah pasien tersebut menderita penyakit paru kronis, ya. Ini adalah semua pemeriksaan untuk deteksi dini ya, penyakit tidak. Itu untuk pemeriksaan. Ya, ada juga untuk sudah ya. Nah, nanti ini juga bisa kalian terapkan nih di rumah. Kalau kalian di rumah punya orang tua, ya, punya ibu, bapak, nenek, kakek, gitu ya, atau tetangga. Nah, ini bisa kalian lakukan. Apakah tetangga, nenek, kakek tadi ya, berisiko ya, terhadap PTM, ya, penyakit tidak menular. Nah, ini bisa melakukan pengukuran. Ya, faktor risikonya itu adalah deteksi dini obesitas, ya, jadi ukur tinggi badannya, berat badannya, lingkar perut. Kemudian juga deteksi dini gangguan indera, penglihatan dan pendengaran. Ya, ini juga bisa kalian untuk mengetahui apakah anggota keluarga atau tetangganya itu berisiko terhadap PTM. Ini adalah jenis pengukurannya. Kayak mengukur tinggi berat badan, mengukur berat badan,
ya, kemudian lingkar perut, ya. Kemudian ini IMT, ya. Kalau IMT-nya lebih dari 27, ya. Untuk diri sendiri aja, berat badannya berapa? Ya, kemudian tinggi badan ini dihitung dalam meter. Ya, misalnya kalau tinggi badannya 156 berarti 1,56 kuadrat. Jadi berat badannya misal 60. 60 dibagi 1,56 kuadrat. Berapa hasilnya? Nah, kalau dia lebih dari ya 27,0 ya berarti dia obes. Coba bisa hitung sendiri. Jadi kalau ada anggota keluarganya IMT-nya lebih dari 27, berarti dia harus diet. Ya, berarti harus mengendalikan atau mengatur pola makan. Kemudian aktivitas ringannya juga harus dilakukan. Ya, nah ini adalah cara-cara mengukur faktor risiko PTM. Ya, nah itu yang dilakukan setiap. Ya, apa peran kita di situ? Nah, kita sebagai perawat kita bisa melakukan faktor risiko ini, memeriksa atau mengukur ya pada pasien yang berisiko untuk menjadi PTM ya atau menderita PTM. Bisa dari sini atau diri sendirilah gitu ya. Hitung IMT-nya. Ya. Oke. Obes berarti kita harus lakukan sesuatu gitu ya, jangan sampai obesitasnya berlanjut nanti beresiko menjadi penyakit jantung, diabetes dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi sebenarnya nah kita juga harus ya cerdik ya, berpikir cerdik, jadi cek kemudian ya. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ASIK ini ya. Jadi ASIK ini singkatan dari aplikasi Sehat Indonesiaku. Ya, jadi bisa dari sini kalian. Nah, kemudian juga ya harus menggaungkan ya program cerdik. Jadi cek kesehatan secara rutin, kemudian enyahkan asap rokok, berarti harus berhenti merokok, kemudian rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kemudian kelola stres. Ya, jadi kalian harus tanamkan ini ke semua tadi. Nah, kalian tadi sudah melakukan pengukuran dan pemeriksaan gitu ya resiko PTM. Ya, faktor resiko PTM tadi. Nah, kalau ada di antara keluarga atau masyarakat di sekitar yang memiliki resiko PTM, nah ini kelola dengan ini. Jadi anjurkan untuk cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok kalau dia merokok atau menghindari dari orang yang merokok, rajin beraktivitas fisik ya. Kemudian diet seimbang tadi IMT-nya lebih dari 27 ya, berarti udah melakukan diet yang seimbang, kemudian istirahat cukup dan kelola stres. Ya. Jadi cerdik ini harus diterapkan. Itu program pemerintah untuk cerdik ini. Nanti kalau Ibu tanya apa yang dimaksud dengan cerdik, ya, ini salah satu program pemerintah terkait dengan pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular, utamanya pada penderita diabetes. Untuk faktor risiko diabetes atau gangguan metabolik. Oke, belum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, lanjut kelompok 7 untuk mempresentasikan. Silakan ada yang moderator di diskusi ini. Baik, izin masuk Ibu.
Ya. Saya Ita Silvia, selaku Sipen izin untuk memandu presentasi kelompok 7, Ibu. Ya, silakan Ita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Syaf Dewi selaku dosen pengajar kita hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, sekarang kita akan memulai presentasi dari kelompok 7 dengan judul Program Pemerintah dalam Penanggulangan Penyakit Diabetes dan Gangguan Metabolik. Kepada anggota kelompok 7 dipersilakan untuk share screen PPT-nya. Judulnya itu yaitu tadi yang sudah disebutkan, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit diabetes dan gangguan metabolik. Anggota dari kelompok 7 itu ada Kansa Amanda Maulika, Nur Anjani Azahra, Winda Astari Suharza. Kepada anggota kelompok 7 dipersilahkan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mulai. Kebijakan programnya itu, yang pertama, definisi program. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan atau tidak bisa ditransmisikan dari orang ke orang dalam bentuk kontak apapun dan perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang. Sebagian besar penderita penyakit tidak menular tidak menyadari bahwa dirinya menderita penyakit tersebut, karena penyakit tidak menular seringkali muncul tanpa adanya gejala. Jika terdapat gejala sekalipun, penyakit tersebut seringkali diabaikan sehingga berdampak pada lambatnya penanganan dan berpotensi terjadinya komplikasi bahkan kematian. Yang pertama ada diabetes mellitus. Klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan etiologinya, yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, yaitu penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat kerusakan kelenjar ludah perut karena suatu penyebab tertentu yang mengakibatkan produksi insulin tidak ada sama sekali, sehingga penderita sangat memerlukan tambahan insulin dari luar. Yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, yaitu penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan fungsi insulin atau resistensi insulin. Next. Yang ketiga ada diabetes mellitus tipe lain, yaitu penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati, obat atau zat kimia, infeksi, sebab imunologi yang jarang, serta sindrom genetik lainnya yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Yang keempat ada diabetes mellitus tipe gestasional, yaitu penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah yang terjadi pada wanita hamil. Biasanya terjadi pada usia 24 minggu masa kehamilan dan setelah melahirkan kadar gula darah akan kembali normal. Next. Yang kedua ada gangguan metabolik, yaitu suatu penyakit yang mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga menimbulkan berbagai gangguan. Contohnya itu seperti obesitas, penyakit akibat gangguan kelenjar hipofisis, penyakit akibat gangguan kelenjar tiroid, gangguan metabolisme kalsium, gangguan sekresi korteks adrenal, dan lain-lain. Selanjutnya ada regulasi program PTN. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Penyakit Tidak Menular tahun 2015 sampai 2019. Yang keempat ada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202-Menkes /52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019. Yang terakhir ada SK Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 2015. Next.
arah dan kebijakannya itu yang pertama, menetapkan standar, norma, pedoman, kriteria kesehatan, dan prosedur kerja dengan mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, menyelenggarakan pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik melalui pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, penemuan dan tata laksana kasus secara tepat, surveillance epidemiologi, serta komunikasi, informasi, dan edukasi diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Yang ketiga, mengembangkan dan meningkatkan surveillance epidemiologi di sarana pelayanan kesehatan sebagai bahan informasi dan perencanaan program pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Yang keempat, ada meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat serta mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Yang kelima, meningkatkan jejaring kerja lintas program, lintas sektor, dan stakeholder terkait, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Yang keenam, menumbuh kembangkan potensi masyarakat ke arah kemandirian melalui pendekatan kelembagaan di tingkat desa atau kelurahan. Dan yang terakhir, ada meningkatkan peran pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi upaya pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Iya, yang selanjutnya ada strategi. Untuk mencapai keberhasilan program secara efektif dan efisien, maka perlu dikembangkan strategi pelaksanaan kegiatan diantaranya yang pertama, pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik berdasarkan fakta atau evidence base dan skala prioritas. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi dan advokasi pada pemerintah, pihak legislatif, stakeholder, dan pemerintah daerah. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan monitoring serta evaluasi program pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Yang keempat, identifikasi upaya pencegahan dan penanggulangan faktor resiko, surveillance, epidemiologi, penemuan dan tata laksana kasus, serta komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Yang kelima, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil penelitian atau kajian yang mendukung dalam upaya peningkatan program pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan berbagai kelompok masyarakat di desa atau kelurahan seperti posyandu, pos lansia, dan lain-lain. Dan yang terakhir, meningkatkan peran dan fungsi sesuai kewenangan daerah serta memanfaatkan sumber daya pusat melalui sistem penganggaran atau dana konsentrasi dan pembantuan. Selanjutnya ada peran pemangku kepentingan. Yang pertama ada peran dari pemerintah pusat. Peran dari pemerintah pusat yang pertama ada menyusun rencana program diabetes mellitus dan penyakit metabolik sesuai dengan prioritas kegiatan. Yang kedua, mengadakan dan mendistribusikan bahan atau alat deteksi dini atau diagnostik dalam rangka deteksi dini diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Yang ketiga, menyelenggarakan TOT atau Training of Trainers kepada pemegang atau pengelola program diabetes mellitus dan penyakit metabolik provinsi. Yang keempat, bisa di sebelumnya, Sabrina, maaf. Next, Bin. Ya, selanjutnya ada peran pemangku kepentingan Dinas Kesehatan Provinsi. Yang pertama, melaksanakan kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan di bidang diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Yang kedua, melaksanakan deteksi dini diabetes mellitus dan penyakit metabolik di kabupaten atau kota dalam rangka pengumpulan data atau evidence base. Yang ketiga, ada menyelenggarakan TOT atau Training of Trainer kepada pemegang atau pengelola program diabetes mellitus dan penyakit metabolik kabupaten atau kota. Selanjutnya ada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang pertama, melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE melalui berbagai metode dan media penyuluhan kepada puskesmas, masyarakat, dan kader. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan penemuan dini dan tata laksana diabetes mellitus dan penyakit metabolik bagi petugas puskesmas dan kader. Yang ketiga, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik yang sesuai dengan kondisi daerah.
Selanjutnya ada peran rumah sakit sebagai pemangku kepentingan. Yang pertama, melaksanakan deteksi dini terhadap faktor resiko diabetes mellitus dan penyakit metabolik di masyarakat. Yang kedua, melaksanakan penemuan dan tata laksana kasus penyakit diabetes mellitus dan penyakit metabolik secara aktif di rumah sakit. Yang ketiga, menangani rujukan pasien diabetes mellitus dan penyakit metabolik secara berjenjang. Dan yang keempat, menyelenggarakan pelatihan pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Yang terakhir ada peran puskesmas sebagai pemangku kepentingan. Yang pertama, melaksanakan penemuan dan tata laksana kasus diabetes mellitus dan penyakit metabolik di puskesmas. Yang kedua, melaksanakan rujukan pasien diabetes mellitus dan penyakit metabolik ke rumah sakit. Dan yang ketiga, melaksanakan pencatatan dan pelaporan serta mengirimkannya ke kabupaten atau kota. Kemudian ada pelaksanaan kebijakan program. Next. Isu pelaksanaan kebijakan program. Penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik di Kabupaten Wonosobo menempati urutan ketiga pada 10 besar penyakit di tahun 2017 dengan jumlah penderita sebanyak 3.408 penderita, yang berarti itu menandakan bahwa jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Capaian standar pelayanan minimal SPM di bidang kesehatan dengan indikator screening kesehatan usia 15-59 tahun masih jauh dari target 100%, yaitu 8,84% di tahun 2017 dan 29,1% di tahun 2018 trimester 3. Sedangkan capaian pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dan gangguan metabolik di tahun 2017 sebesar 60% dan di tahun 2018 trimester 3 sebesar 7,4%. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama itu jumlah sumber daya manusia SDM yang terbatas sehingga berdampak pada keterbatasan waktu pelaksanaan dan kualitas pelayanan. Yang kedua, tidak semua petugas pelaksana program pengendalian penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik mendapatkan pelatihan secara formal. Yang ketiga, kurangnya dana dalam pelaksanaan screening penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan yang terakhir, kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Next. Upaya atau dukungan terhadap program Dinas Kesehatan itu memberikan pelatihan dan berkelanjutan terkait screening penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik yang menjangkau seluruh pelaksana lapangan, baik kepada kader maupun petugas puskesmas. Terus, next. Kemudian ada puskesmas melakukan pelatihan maupun sosialisasi kepada bidan desa setempat dan perawat pemegang wilayah terkait tentang pentingnya program screening penyakit tidak menular PTM beserta tujuan dan manfaat dari langkah-langkah screening penyakit tidak menular PTM, sehingga petugas tidak hanya sekedar mengetahui tetapi juga mampu memahami tujuan dan manfaat program tersebut. Next. Kemudian masyarakat. Diharapkan masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan program pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik dengan cara mengikuti kegiatan screening yang dilakukan minimal 1 tahun sekali. Kegiatan screening tersebut diantaranya adalah pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, pengukuran indeks massa tubuh, wawancara perilaku berisiko, serta edukasi perilaku gaya hidup sehat. Next. Kesimpulan. Program pemerintah dalam penanggulangan penyakit tidak menular PTM, penyakit diabetes dan gangguan metabolik ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pengelola atau pemegang kegiatan pengendalian diabetes mellitus DM dan penyakit metabolik PM, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga mampu merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian kegiatan dalam pengendalian penyakit tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya terutama peningkatan sumber daya, baik dalam segi tenaga, biaya,
Fasilitas, peralatan pendukung, maupun waktu sangat diperlukan dalam pengembangan, pemantapan, serta penguatan sistem dalam upaya kegiatan pengendalian diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Next. Terima kasih. Saya selanjutkan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah menyampaikan materinya, dimulai dari pengertian kebijakan program, PTM, terus peran pemerintah dalam mengatasi programnya, terus arah kebijakan programnya, strategi kebijakannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, sampai pelaksanaan programnya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok 7, dipersilahkan. Baik, teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Ada Kori Aina. Kepada Kori Aina, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya Kori Aina izin bertanya kepada kelompok. Pada anak-anak dan remaja kan juga rentan terkena diabetes karena di usia mereka kan sangat menyukai makanan manis. Nah, kemudian biasanya jenis diabetes apa yang dapat diterima oleh anak-anak dan remaja? Lalu ada nggak sih peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Aina. Untuk pertanyaannya ditampung dulu ya. Selanjutnya kepada Ridal Fajri, dipersilahkan. Masuk moderator. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah Ridal, sudah terdengar. Baik, izin bertanya sebelumnya saya bertanya kan tadi dibahas mengenai diabetes mellitus ya. Nah, kan seperti yang kita ketahui saat ini di lingkungan sekitar kita ini angka dari kasus diabetes mellitus ini kan masih tinggi gitu. Nah, apakah ada program yang pernah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya gitu untuk menanggulangi kasus ini? Baik, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ridal untuk pertanyaannya. Selanjutnya kepada Aidatul Fitria, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Saya ingin bertanya, jadi seperti yang sudah dijelaskan, salah satu faktor penyebab diabetes mellitus itu kan yaitu faktor keturunan atau genetik. Lalu bagaimana tanggapan kelompok dengan istilah atau opini orang tua yang memiliki diabetes, anaknya pasti memiliki diabetes juga. Apakah istilah itu sudah pasti benar atau hanya mitos saja? Terima kasih. Baik, terima kasih Aidatul. Oke, jadi untuk kelompok 7 terdapat 3 pertanyaan dari Ridal, terus Aina dan Pipit. Pertanyaan pertama itu dari Aina ya. Saya bacakan kembali ya pertanyaannya. Anak-anak dan remaja kan sudah rentan terkena diabetes karena di usia mereka sangat menyukai makanan manis. Nah, biasanya jenis diabetes apa yang dapat diterima oleh anak-anak dan remaja? Terus ada nggak sih peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah hal tersebut? Kemudian pertanyaan dari Ridal. Seperti yang kita ketahui, angka diabetes mellitus di Indonesia itu cukup tinggi. Kemudian sebenarnya sudah ada nggak sih program dari pemerintah sebelumnya yang sudah terlaksana? Terus dari Pipit,
salah satu faktor penyebab diabetes mellitus kan faktor genetik atau keturunan. Nah, menurut kelompok, istilah orang tua diabetes, anaknya pasti diabetes juga, itu sudah pasti benar adanya nggak sih? Nah, itu tuh mitos atau fakta menurutnya seperti itu. Terima kasih, kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Bagaimana anggota kelompok 7, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari 3 penanya tadi? Ya, izin masuk moderator, saya Linda Astari ingin menjawab pertanyaan dari Aina. Jadi jawabannya itu menurut kelompok, anak-anak dan remaja biasanya menderita diabetes tipe 1 karena obesitas yang meningkat pada masa tersebut bisa, dan karena gaya hidup yang tidak sehat, contohnya itu seperti malas melakukan aktivitas fisik atau olahraga, maka diabetes tipe 2 juga bisa terjadi pada anak dan remaja. Biasanya hal tersebut ditandai dengan produksi urin yang berlebihan, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, peningkatan rasa haus, mudah lelah, dan lain-lain. Terus, pemerintah juga memiliki peran untuk mencegah hal tersebut. Caranya yang pertama itu mengatur pemasaran makanan dan minuman tidak sehat yang dijual di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Contohnya itu seperti minuman manis dan berkarbonasi untuk anak-anak maupun remaja. Yang kedua itu mempromosikan intervensi untuk meningkatkan aktivitas fisik dan mempromosikan diet sehat di sekolah. Terus ada meningkatkan akses deteksi dini dan pengobatan diabetes dengan meningkatkan akses tes kadar gula darah dan tes urin. Yang terakhir itu bisa menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk mempromosikan aktivitas fisik. Contohnya itu di ruang bermain, fasilitas rekreasi, dan lain-lain. Apakah sudah terjawab, Aina? Iya, sudah. Terima kasih. Izin masuk moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Aidatul. Jawaban menurut kelompok itu, jika orang tua memiliki riwayat penyakit diabetes, tidak selalu anak juga memiliki penyakit yang sama. Hanya saja anak tersebut memiliki faktor risiko untuk menderita diabetes di kemudian hari. Meskipun risiko kemungkinannya mencapai 50%, anak juga mengalami penyakit diabetes setelah dewasa. Namun anak tersebut dapat mencegahnya dengan cara rutin mengecek kadar gula darah serta menerapkan pola hidup sehat dengan lebih banyak memakan makanan yang sehat seperti buah dan sayuran, terus mengurangi makanan-makanan manis dan berlemak, serta rajin melakukan aktivitas fisik dan berolahraga. Seperti itu aja. Apakah cukup jawabannya, Aidatul? Sudah, terima kasih.
Kelompok 7 masih ada sisa pertanyaan satu lagi yang belum dijawab. Apakah sudah menemukan jawabannya? Ya baik, izin masuk moderator. Saya Kanza Amanda, izin menjawab pertanyaan dari Ridal Fajri. Yang inti pertanyaannya adalah apakah sebelumnya pemerintah telah menjalankan program untuk menanggulangi kasus diabetes mellitus? Karena seperti yang diketahui di lingkungan kasus diabetes mellitus ini masih tinggi. Jawabannya sudah ada ya Ridal, sebelumnya pemerintah telah menjalankan program Prolanis atau pengendalian penyakit kronis untuk mengendalikan penyakit diabetes mellitus. Selain dengan tujuan untuk mengendalikan penyakit diabetes mellitus, program Prolanis ini juga dibentuk untuk mencegah komplikasi karena seperti yang kita tahu ya, diabetes mellitus ini juga dapat menyebabkan komplikasi ke berbagai organ tubuh lainnya seperti jantung dan ginjal. Terus tujuan lainnya dari program Prolanis ini juga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Terus selain itu, program Prolanis ini juga merupakan program dari BPJS Kesehatan. Jadi pasien yang menderita penyakit kronis juga tetap dapat memelihara kesehatannya dengan biaya pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Begitu jawabannya, Ridal, apakah bisa dipahami? Oh, baik, terima kasih ya Kanza atas jawabannya. Jadi programnya itu program Prolanis ya. Terima kasih ya. Baik, 3 pertanyaan sudah terjawab. Apakah masih ada yang ingin bertanya kepada teman-teman? Baik, mungkin sudah cukup ya. Pertanyaan tadi itu sudah mewakilkan. Saya selaku moderator, mohon maaf atas kekurangannya, mohon maaf undur diri. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Syaf Dewi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ita. Kita beri aplaus untuk kelompok 7 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Kita beri aplaus untuk kelompok 7. Oke, ya, terima kasih kelompok 7 ya, baik sekali sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Memang ada beberapa yang Ibu koreksi, tapi terus kemudian lagi Ibu akan melakukan penguatan terhadap jawaban yang sudah diberikan ya kepada teman-teman yang tadi bertanya. Nah, dari makalahnya ya, makalahnya sudah bagus, kemarin sudah konsultasi ya. Jadi tolong kalau di makalah terkait dengan program kebijakan pemerintah, nah kalau ini adalah terkait dengan pengendalian dan pencegahan ya. Jadi kalau kemarin di RPS-nya itu penanggulangan ya, nanti tolong dirubah ya menjadi kebijakan pemerintah dalam pengendalian dan pencegahan. Ya. Jadi ibaratnya di sini kita melakukan kalau udah yang sakit berarti kita kendalikan, kemudian yang belum sakit kita lakukan pencegahan. Ini juga minta maaf karena di RPS-nya penanggulangan ya. Jadi pencegahan, pengendalian dan pencegahan. Itu yang pertama. Nah, kemudian di dalam pengertian, ya, di dalam masalah terkait dengan kebijakan, nah itu pengertiannya adalah pengertian kebijakan PTM-nya, jadi bukan pengertian DM-nya, gitu ya. Pasti yang dimaksud dengan kebijakan pengendalian dan pencegahan, ya, penyakit tidak penular, titik 2 diabetes. Jadi satu kebijakan yang bla 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 bla, ya, terkait dengan upaya pengendalian dan pencegahan PTM ya khususnya pada penyakit diabetes ya. Jadi pengertiannya adalah pengertian kebijakan. Nah, tentunya bisa kalian ini kan rangkum dari pendahuluan yang angka kejadian, kemudian ada target, kemudian ada upaya yang dilakukan pemerintah gitu ya, pengertian itu. Nah, kemudian tadi bagus sudah disampaikan peran pemangku kepentingan atau ini sudah disampaikan tadi pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat, kemudian provinsi, kabupaten dan kota. Jadi kebijakan ini bukan kebijakan di pusat aja, tapi sudah menyeluruh sampai ke bawah ya oleh pemerintah kabupaten ya provinsi, kabupaten dan kota. Jadi
seperti salah satu kebijakan yang sudah dilakukan, peran pemangku kepentingan ini menyelenggarakan training ya, TOT, training of trainer. Jadi baru-baru ini Ibu mengikuti pelatihan ini ya, TOT ya, untuk melatih kader nantinya di dalam pencegahan PTM ini. Nah, itu adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan penyakit tidak menular. Jadi kemarin itu target untuk melakukan pelatihan TOT ini targetnya sampai ribuan ya, sehingga bukan hanya tenaga kesehatan yang ada di puskesmas rumah sakit saja yang dilatih, tapi juga dosen-dosen juga dilatih, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu upaya. Ya, kemudian tadi muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya, apa upaya pemerintah untuk cegah PTM, kemudian angka DM itu tinggi, apakah ada program yang dilakukan sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga bahwa penyebab dari penyakit diabetes salah satunya adalah faktor genetik. Nah, walaupun ada faktor genetik, memang itu sangat kecil ya. Sebenarnya menjadi penyebab yang sangat berpengaruh itu adalah pola hidup. Ya, pola hidup. Jadi walaupun orang tuanya menderita DM, tapi kalau pola hidupnya dengan makan yang teratur, melakukan aktivitas fisik, ya, kemudian tidak mengkonsumsi misalnya alkohol, kemudian tidak merokok, ya, kemudian sering melakukan cek kesehatan, itu penyakit-penyakit PTM itu dapat dicegah. Ya, jadi melalui makanan ya, tadi konsumsi makan sayur dan buah. Ini enggak, makannya nasi padang mulu tiap hari, sayur dan buahnya enggak pernah. Kemudian enggak pernah olahraga atau tidak pernah melakukan aktivitas fisik, itu sangat berisiko untuk menderita PTM. Utamanya misalnya kita sekarang bahas tentang diabetes, ya itu sangat berisiko. Nah, Ibu tekankan sekali lagi, ya ini Ibu share sekali lagi ya, untuk yang tadi. Terjawab sudah pertanyaan tadi, ya yang ditanyakan, gitu ya. Nah, dengan tingginya tadi, nah nomor berapa tadi angka kematiannya atau angka kesakitannya dari semua penyakit nomor berapa di tahun 2019? Dia ranking keberapa diabetes ini? Untuk PTM? 3. 3 ya. Ingat tuh, keluar nih di ujiannya. 3. Berarti kan tinggi, termasuk yang tinggi. Yang tadinya juaranya 6 ya, naik ke 3. Bisa jadi kalau ini tidak dikendalikan, bisa menjadi 1 nanti. Oke, nah apa gitu ya kebijakan dan program dalam pengendalian atau pencegahan penyakit tidak menular ini? Berarti ada promosi kesehatan. Jadi petugas kesehatan itu sering-sering melakukan informasi bahwa penyakit PTM itu penyakit tidak menular, misalnya diabetes itu penyebabnya karena apa gitu. Nah, itu sering dilakukan penyuluhan, ya, edukasi kepada masyarakat, terutamanya kita nih petugas kesehatan, lakukan penyuluhan. Kemudian penyuluhannya juga bisa menggunakan video lewat media sosial. Kalau kalian perhatikan tuh, ada IG-nya Kementerian Kesehatan. Ya, itu banyak sekali video-video atau ulasan-ulasan terkait dengan ini, perilaku hidup sehat, ya, Germas ini gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi di situ dianjurkan tuh yang cerdik tadi selalu cek kesehatan secara rutin, beraktivitas, artinya berolahraga, ya, kemudian konsumsi makanan yang sehat, artinya lebih banyak konsumsi makanan sayur, buah, gitu ya, seperti itu. Istirahat cukup, kemudian kendalikan stres atau manage stres yang dialami. Ya, ini masuk dalam perilaku cerdik. Ya. Kemudian deteksi dini. Ya, deteksi dini. Jadi fokus pemerintah itu di usia lebih dari 15 sampai
dengan sama dengan 15 tahun sampai usia lansia itu faktor risikonya sangat tinggi untuk kejadian ya penyakit tidak menular. Jadi tadi ada screening ya, kita identifikasi sejak awal apakah ada faktor risiko itu. Nah, apa faktor risikonya? Tadi jenis pemeriksaan ada tadi kan obes. Orang obesitas itu berisiko untuk jantung, untuk diabetes, hipertensi, berisiko dia, gitu ya. Kemudian obesitas itu dengan melakukan apa, gitu ya, yaitu ukur tinggi badan, ukur berat badan, ya, hitung IMT-nya, indeks massa tubuhnya, ya, kemudian lingkar perutnya yang normal seperti apa. Nah, kalau dia melebihi dari hal yang normal, berisiko dia untuk PTM. Tekanan darahnya gitu juga, gula darahnya gitu juga. Ya, itu yang kita lakukan untuk deteksi dini PTM. Terus monitor secara berkala. Periksa, makanya cek secara rutin. Kalau malas ke puskesmas bolak-balik, bisa dilakukan di rumah. Sekarang kan info tentang kesehatan itu sudah banyak sekali. Nah, kalau diketemukan ada kasus-kasus misalnya beresiko ya, resiko baru. Dari hasil screeningnya ada temuan nih, gula darahnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, IMT-nya tinggi, berarti dia berisiko PTM. Nah, anjurkan, karena yang tadi yang tinggi-tinggi, yang abnormal tadi, berarti kita anjurkan. Nanti itu ada penanganan kasusnya. Nah, rujuk dia ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ke puskesmas, ya, ke rumah sakit, ya, atau kalau bisa ke di Posbindu itu kan ada pemeriksaan, di situ ada petugas kesehatannya juga, gitu ya. Nah, jadi itu adalah deteksi dini. Nah, kalau dia sudah yang nggak normal tadi, berarti harus dimonitor, harus diatasi ketidaknormalan hasil pemeriksaan tadi, gitu ya, itu caranya. Itu sudah ditangani, itu udah program pemerintah. Sudah sampai ke bawah ya, sudah sampai ke tingkat puskesmas ya. Nah, di tingkat puskesmas ada pemberdayaan masyarakat tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok, ada Posbindu, ada Posyandu. Nah, kalau bisa di kampus pun ada kegiatan seperti itu ya, misalnya deteksi dini gitu ya, PTM pada mahasiswa misalnya, bisa aja terjadi kegiatan-kegiatan di kegiatannya BEM ya, bisa seperti itu gitu ya. Kita petugas kesehatan tapi kita sendiri nggak sehat. Nah, bisa kita lakukan deteksi dini PTM pada mahasiswa jurusan keperawatan misalnya, itu ada kegiatan seperti itu. Itu ya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan sudah banyak dilakukan ya untuk screening deteksi dini, kemudian upaya apa yang dilakukan apabila terjadi misalnya terdapat hasil pengukuran itu faktor risiko yang ditemukan. Itu ya. Jadi sudah ada upaya-upaya dari pemerintah. Jadi tadi ya, waktu di pengukuran ya, kenapa isinya untuk pengukuran faktor risikonya ini gitu ya, deteksi dini obesitas. Ini kan obesitas ini beresiko dia akan menjadi DDM ya, diabetes mellitus atau jantung gitu. Ini cikal bakal obesitas ini terhadap penyakit-penyakit PTM. Gitu ya. Jadi sudah program ini udah sampai ke level yang paling bawah, ke Posyandu ya, Posbindu, ini sudah sampai program-program ini ke bawah ya. Jadi program ini cukup masif dilakukan oleh pemerintah ya, dengan memberdayakan masyarakat, yaitu kader yang ada di lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi di Posbindu itu atau di Posyandu sudah ada sekarang nih deteksi dini PTM ya. Jadi selain melakukan screening juga ada upaya pengendaliannya
Jadi kalau udah ada yang sakit, ya misalnya tadi hasil pengukuran dan hasil pemeriksaannya ada yang tidak normal, itu langsung dirujuk, ya langsung ditangani. Misalnya dikasih obat, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut. Jadi dia harus melakukan aktivitas ringan, kemudian pola makanannya juga harus diatur, berarti seimbangnya, ya. Kemudian konsumsi sayuran dan buahan, ya. Kemudian mengelola stres yang dialami. Yang sangat penting itu adalah cek kesehatan secara rutin. Itu programnya udah jalan. Oke, itu penguatan dari Ibu, ya nanti apa namanya? PPT-nya sudah Ibu share ya, sudah Ibu sampaikan ke Pen, nanti silakan di-share ke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sampai dengan di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi tolong dibaca kembali ya, semua yang apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Jadi intinya adalah ini kebijakan pemerintah dalam pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular. Dan hari ini kita bahas tentang pencegahan penyakit tidak menularnya adalah diabetes dan gangguan metabolik. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ada hipertensi, ya, ada penyakit hipertensi dan jantung koroner, itu juga adalah salah satu penyakit utama. Oke ya, jadi tolong pelajari bahwa kebijakan ini sudah masif ya dari pelaksanaannya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tentunya bertanggung jawab adalah dinas kesehatan. Ya, kalau di pusat Kementerian Kesehatan, kalau di tingkat provinsi dinas kesehatan provinsi sampai dinas kesehatan kabupaten atau dinas kesehatan kota, gitu ya, untuk penanggulangan. Oke, demikian ya diskusi kita pada sore hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Nah, nanti makalah dari kelompok 7 tolong perbaiki yang tadi Ibu sampaikan, ya, masukan yang Ibu sampaikan tadi. Jadi tambahkan nanti jenis pemeriksaan dan pengukuran faktor risiko PTM. Ya, jadi tadi Ibu sudah share juga PPT-nya, tapi jenis pemeriksaannya saja. Ya, jadi pemeriksaan apa yang diperiksa. Cara pemeriksaan nggak usah, tapi jenis pemeriksaan. Jadi deteksi dini tentang obesitas misalnya, kemudian penglihatan dan pendengaran, kemudian pengukuran apa saja yang diukur untuk pencegahan faktor risiko PTM, untuk memeriksa faktor risiko PTM. Itu ya, jadi kalian harus tahu, karena kalian udah belajar tentang kebijakan. Jadi apa saja pemeriksaan yang dilakukan untuk faktor risiko PTM, atau apa saja pengukuran yang dilakukan untuk faktor risiko PTM. Ya, itu harus tahu. Jadi tambahkan di dalam makalahnya nanti. Selain makalah yang ada tadi dan definisinya diganti. Oke, sekian ya. Cukup sampai di sini. Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, Bu Les ya.